ini. Makanya ketika sebuah startup itu gede, ada proses disruption itu, disrupsi besar-besaran. Jadi ada kebiasaan lama dirubah oleh kebiasaan baru. Menciptakan budaya baru. Budaya baru. Di Indonesia ya kita sebut misalnya apa namanya ya apapun itu Gojek, apa Tokopedia, apapun itu berawal dari satu problem yang mereka rasakan. Yes. Kemudian I see. Ada solusi kan yang mereka lakukan, itu dampaknya impact-nya luar biasa. Karena apa? Ada di belakangnya itu ada teknologinya gitu Mas. Baik, berarti gini Bang. Startup ini kan terminologi yang mungkin 15 tahun belakangan lah ya, mulai akrab dan happening. Walaupun kan sebenarnya secara arti startup itu kan rintisan ya, bukan sesuatu yang setiap bisnis yang dimulai pasti disebut startup. Tapi baru setelah 2010 istilah startup itu lekat dengan pelaku-pelaku bisnis, terutama anak-anak muda lah ya. Gitu. Apakah startup yang dengan definisi seperti tadi yang dimulai tadi itu adalah definisi yang sama dengan KSC gitu? Oke, kalau startup itu memang banyak definisi. Mungkin ada beberapa, mungkin kalau misalnya Peter Thiel mendefinisikan sebuah startup, kemudian ada lagi apa namanya founder-founder yang lain itu mendefinisikan startup itu berbeda-beda. Tapi kalau dari pemahaman ini ya, setelah kita membuat komunitas, definisi itu jadi makin tajam gitu loh. Kenapa? Kalau orang gabung di komunitas kan tentu mereka ada satu apa namanya kebutuhan untuk bergabung. Nah, jadi dulu di awal-awal kita merintis komunitas ini banyak sekali yang ikut gabung. Tapi jujur ketika mereka bergabung ini rata-rata belum mengerti itu apa sih sebuah startup itu. Nah, kemudian akhirnya lambat laun kan ketika mereka mengikuti kegiatan-kegiatan, mengikuti banyak founder-founder startup, benar-benar perusahaan startup yang bergabung, kemudian mereka baru paham, oh startup itu seperti ini ternyata. Nah, lambat laun kan terseleksi. Nah, jadi kalau kita lihat di komunitas yang bergabung itu, yang bertahan itu rata-rata mereka mengawali perusahaan startup. Nah itu dari suatu problem yang mereka rasakan sendiri, foundernya merasakan sendiri, kemudian problem itu banyak dirasakan orang lain, kemudian foundernya tuh geram gitu loh. Ini sih kenapa sih problem ini nggak ada yang berusaha untuk menyelesaikannya. Nah, jadi itu yang bertahan di komunitas. Kenapa? Karena mereka itu pengen suatu problem itu diselesaikan gitu loh. Nah, sebelum ke problem, definisi startup itu sendiri apakah ada kualifikasi nggak? Misalnya kita ngomongin startup itu apakah disebut startup ketika sudah monetisasi, sudah dapat revenue, bisnisnya sudah running, atau baru sampai creating bisnis, artinya baru sampai ide bisnis yang mungkin karena kan banyak orang event tuh banyak bilang startup itu rintisan itu bahkan baru sampai level ide, mungkin baru dipitchingkan, mungkin baru dipresentkan, itu udah disebut startup. Ada kriteria nggak? Anda baru bisa dibilang punya startup ketika Anda sudah ABCD, atau hanya ide saja itu udah bisa dibilang startup? Belum sih. Baru ide kemudian pitching itu dibilang startup belum. Jadi startup itu proses. Tadi ketika dia punya problem itu, dia pengen solve problem itu kan, bagaimana menyelesaikan problem itu. Nah, tentu sebuah startup itu dikatakan kenapa berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional misalnya perusahaan misalnya ini aja, warung bakso di pinggir jalan. Warung bakso ini mereka memikirkan bagaimana malamnya itu mereka olah kan baksonya. Kemudian paginya itu ini bagaimana bisa laku.
Nah, itu konvensional seperti itu. Tapi kalau startup tidak, dia punya problem tadi, problem yang benar-benar dirasakan dia, kemudian banyak orang founder-foundernya ini, kemudian dia suka dengan problem itu, akhirnya dia cintai bagaimana dia berjuang untuk menyelesaikan problem itu. Nah, jadi problemnya itu diselesaikan dengan teknologi, itu perbedaannya. Ada teknologi yang bermain. Teknologi bermain entah IoT, entah AI, entah apapun itu yang ada teknologinya itu mempercepat proses bagaimana menyelesaikan problem itu. Berarti setidaknya ada 2 kualifikasi. Yang pertama, ketika disebut startup, ini ada problem yang harus diselesaikan. Dan mungkin kalau ini dalam in my definition ya. Jadi problem ini bisa jadi merubah tatanan yang sebelumnya. Ya. Makanya startup itu kan definisi startup itu sangat akrab dengan disrupsi. Nah, disrupsi. Disrupsi itu ya. Kemudian yang kedua, startup itu identik dengan adanya improvement atau inovasi yang berbasis teknologi. Baru itu disebut sebuah startup. Ya. Jadi gitu. Ketika dia memperjuangkan solusinya itu, ya, itu founder-foundernya itu ya bukan idealis juga, tapi dia memang dia harus bagaimana nih menyelesaikannya. Jadi penuh tahapan. Dari problem pun itu sebenarnya ada validasinya. Benar nggak itu suatu problem? Benar nggak itu dirasakan banyak orang? Nah, kadang-kadang kan yang saya lihat teman-teman ini itu nganggap satu problem, padahal dia nggak melakukan validasi. Yes. Proses validasi ini yang membedakan perusahaan startup dan konvensional. Kalau konvensional kan tidak ada sesuatu yang sudah ada ditiru, dimodifikasi dikit, tapi ini makanya ketika sebuah startup itu gede, ada proses disrupsi besar-besaran. Jadi ada kebiasaan lama dirubah oleh kebiasaan baru, menciptakan budaya baru, dan itu dampaknya luar biasa. Jadi kan hampir semua founder startup ya di Indonesia ya, kita sebut misalnya apapun itu Gojek, Tokopedia, apapun itu berawal dari satu problem yang mereka rasakan. Yes. Kemudian ada solusi kan yang mereka lakukan, itu dampaknya, impactnya luar biasa. Kenapa? Ada di belakangnya itu ada teknologinya gitu. Baik, berarti gini Bang, kalau misalnya kita meng-create bisnis yang tidak punya 2 kriteria tadi, belum tentu bisa dibilang startup. Belum tentu. Misalnya hari ini aku mau buka warung bakso gitu, dengan common business gitu, aku buka warungnya, jualan dan sebagainya. Tanpa ada 2 kriteria tadi, yaitu adanya solving problemnya, yang bahkan menimbulkan efek domino sampai ke disrupsi, merubah budaya. Dan yang kedua ada teknologi yang membantu untuk menyelesaikan problem tersebut. Oh, I see. Oke, menarik. Jadi itu yang bertahan di komunitas. Ketika teman-teman perusahaannya bukan suatu startup, ya sudah dia masih ikut, cuman kan nggak aktif. Oh. Karena nggak nyambung. Yes. Tapi kalau teman-teman yang memperjuangkan tadi, ini aku belum temu nih, Mas, saya belum ketemu nih ininya. Mereka tetap membangun di komunitas, kolaborasi, nyari bagaimana nih solusi mereka itu dapat. Iya. Terus kemudian gini Bang, sebelum kita lebih deep ya ngomongin, karena Bang Ade ini ya dia adalah ketua komunitas startup Jogja. Nanti kita akan bicara di bab KSJ itu atau komunitas startup Jogja. Tapi aku pengen gali dulu ini Bang. Startup itu kan karena dia mendisrupsi atau dia fokus pada problem solving, menyelesaikan sesuatu dengan inovasi baru lah. Gitu. Baik itu ada proses bisnisnya dan improvement teknologinya. Artinya belum tentu startup itu kalau bisnis kan tujuannya kan adalah how to convert. Target dia kan mengkonversi modal menjadi pendapatan dan mendapatkan profit, making profit kan gitu ya. Tapi kalau startup itu bukan seperti itu. Apa sama seperti itu? Jadi gini, kalau problemnya tuh banyak dirasakan orang, kemudian kita menyelesaikannya, tentu kan itu kan tervalidasi. Kemudian solusinya juga tervalidasi. Tapi ini bedanya, solusinya itu bagaimana menciptakan tadi ada bisnis di baliknya. Jadi ketika founder itu menemukan banyak problem, ya segitu perusahaannya gede kan jadinya. Kalau kecil ya segitu juga. Jadi ada problem orang. Jadi bisnis sekarang itu kalau kita bicara bisnis, memang startup ini kenapa saya suka dengan startup karena tadi kita menyelesaikan satu problem orang. Ketika kita tawarkan solusinya, tentu kan ada ini ya, ada timbal balik berupa mereka kita dapat ini lah, dapat semacam revenue lah, revenue stream, atau nanti
semacam customer for life. Jadi Iya. benar-benar tergantung dengan produk kita ini. Wow. Nah, cuman dunia ini kan berkembang. Tentu nanti ide kita yang untuk solusi itu kan disruption lagi, ya kan? Disruption, ada orang merubah lagi, merubah terus. Nah, ini bagaimana teman-teman yang sudah ada solusi itu ya terus berkembang dia, ya nggak boleh berhenti. Jadi solusinya itu apa namanya, dunia startup itu nggak boleh stuck. Jadi apa, ya sudah saya cuma segini aja, nggak bisa. Nanti ada orang masuk merubah lagi solusinya, selesailah mereka. Berarti bisnis itu follow the solution. Artinya solusi yang diciptakan oleh founder startup itu adalah sebuah bentuk bisnis baru. Bisnis baru yang dalam tanda petik mungkin tidak ada sebelumnya. Let's say misalnya kita ngomongin tadi jualan bakso, kalau kita ngomongin common business dengan cara old school ya seperti itu aja. Tapi ada improvement, misalnya jualan dengan gaya dan sentuhan teknologi. Mendisrupsi bagaimana pasar jualan bakso sebelumnya. Yang tadi mungkin bakso itu didatengin, sekarang diantarin pakai drone misalnya gitu. Diantarin pakai drone itu adalah sebuah bisnis baru. Follow bisnisnya itu ketika sudah ada solusi dari problem tersebut. Oh, itu baru disebut startup. Iya, jadi misalnya cari aja problem di bakso itu seperti apa. Misalnya tadi dari transportasi, apa namanya? Dari mungkin distribusi bahan bakunya ya. Distribusi bahan bakunya bakso itu, kalau di bakso itu kan ada penggilingan bakso. Nah, itu kita rubah nih. Penggilingan bakso itu kan saya pernah ngelihat itu di satu pasar tradisional, itu kan lama antri. Penggilingan bakso, padahal satu pasar itu paling 1-2 penggilingan bakso. Nah, diskusi aja gimana caranya biar penggilingan bakso ini bisa digunakan oleh yang nggak usah perlu ke pasar tradisional, misalnya di rumah masing-masing. Ada alat yang begitu kecil seperti itu. Nah, itu atau mesennya bisa secara online. Oh, oke. Fine Bang, berarti aku baru ngerti definisi exactly apa itu startup dan apa itu bisnis konvensional gitu. Oh, diferensiasinya di situ, itu perbedaannya di situ. Terus yang menarik juga gini Bang, mulai 2010 itu kan startup sudah mulai happening lah, era-era itu. Walaupun aku datang di industri ini kan sebenarnya sebelum 2010, karena aku start itu 5 tahun lebih cepat lah, 2025. Dan bisnis yang kulakukan itu konvensional sebenarnya. Aku bagaimana punya bisnis yang berbasis pada layanan pengembangan teknologi. Aku tidak mendistribusi pasarnya gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaanku kan gini, dari era 2010 sampai dengan 2025 ini, apakah ekosistem startup itu masih sama atau sudah ada perkembangan-perkembangan yang lebih lanjut, Bang? Jadi kalau kita bicara ekosistem, memang ini saya dengan teman-teman itu membangun komunitas itu berawal dari problem saya. Jadi jujur, jadi ketika saya keluar dari satu pekerjaan di tambang, saya kerja tambang dulu, keluar, membangun bisnis, ada konvensional, kemudian juga ada tertarik dengan startup. Nah, ketika itu saya ikuti satu inkubator itu, inkubator di suatu pemerintahan loh. Selesaikan inkubator, nah itu problemnya apa namanya? Ketika sudah menyelesaikan itu, kita tuh kadang-kadang dianggap jago gitu loh, ya kan? Oh, udah ini gini-gini. Nah, tapi sebenarnya saya berawal kegagalan itu, saya bangun startup kok gagal. Ternyata kurangnya tadi kita itu di Jogja tuh nggak ada ekosistem. Banyak komunitas startup dulu, tapi kok kayaknya ini cuman berapa tahun atau hilang gitu. Nah, saya lihat ini komunitasnya seharusnya ekosistem yang diperkuat. Bukan hanya founder startup yang bergabung di komunitas, tapi benar-benar semua lini yang membantu proses tadi masalah problem di founder startup itu masuk gitu. Contoh misalnya di komunitas startup Jogja itu ada inkubator akselerator yang bergabung. Jadi misalnya Amikom, ABP Amikom, Inovatif Academy, UGM, Blocks 21, kemudian apa namanya? Di UTY juga ada, kemudian UII, Wisma UI itu kan bergabung. Itu yang bergabung itu kan ininya level-level ininya top levelnya gitu. Nah, itu bergabung, ayo kita saling sharing nih gimana nih ekosistem ini. Nah, akhirnya kan kuat. Jadi apa namanya, selain tadi ya inkubator akselerator juga ada orang pendanaan nih yang udah gabung, VC juga udah gabung. Nah, kemudian ada juga angel seperti walaupun lirik itu dia melihat ininya. Kemudian juga founder startupnya itu. Nah, jadi
ekosistem ini yang sebenarnya mau kita buat di komunitas. Oh. Nah, jadi termasuk juga ini perusahaan-perusahaan software host itu gabung. Jadi termasuk juga komunitas seperti kemarin Web3 Jogja itu gabung, Python, ada juga JavaScript JavaScript itu udah bergabung dengan kita. Jogja JS ada beberapa yang udah masuk ke ekosistem kita gitu. Berarti perbedaan yang mungkin sangat terasa di awal era startup di 2010-an ya kan, kita momentumnya kan di situ ya. Itu dulu masih sporadis, masih sendiri-sendiri, masih bermain dengan foundernya masih senang sendiri-sendiri gitu ya. Tapi makin kesini makin menyadari bahwa ekosistem ini perlu dibuat dengan membentuk entitas-entitas dan memperkuat entitas tersebut. Salah satunya adalah komunitas. Oh, I see. Jadi itu memang dari founder-founder lama ya yang senior tuh ngasih ide dengan kita seperti itu, jangan dibuat berbadan hukum, bukan asosiasi, tapi tetap organik. Yes. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman yang belum punya perusahaan startup itu enak gabung. Gabung, kemudian dia punya tadi datang ke basecamp kita, Mas, kita ada nih problem mau disop, misalnya sampah kemarin, kita diskusi sampai malam gitu. Dia ternyata punya solusinya cairan aja. Jadi cairan ini kan problem sampah itu sebenarnya kan di Jogja tuh sudah titik kritis ya. Sudah mengkhawatirkan karena tempat penampungan sampah itu sedikit. Dia punya solusinya cuma semprot. Jadi bahan sampah itu disemprot jadi mengecil. Dasar. Nah itu satu. Kemudian ada lagi ada foundernya dari teknik nuklir UGM itu juga datang. Mas, saya punya solusi apa? Ini ada solusinya itu genteng, tapi ada ininya solar cell-nya. Nah itu Jogja tuh rame tiap hari ada aja yang ngajak diskusi. Nah, cuma problemnya mereka di Jogja itu kelemahannya orang bisnis. Jago membuat produk, tapi susah untuk dikonversi menjadi bisnis gitu. Orang bisnisnya kurang. Nah, walaupun banyak juga di komunitas, tapi kayaknya kurang melirik. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita bangun startup itu yang paling penting kita bangun tim dulu ya. Tim ini paling enggak ya sampai kurang lebih 5 orang atau 3 sampai 5 orang. Dan tim ini nanti yang sebagai foundernya, tapi tim ini juga yang nanti ya kalau startup yang tetap bertahan. Kenapa? Karena timnya tuh tadi dia suka dengan problem yang diselesaikan. 3 orang itu dia suka akhirnya dia terus walaupun nggak ada uangnya di awal-awal, tapi dia terus memperjuangkan bagaimana solusinya seperti apa gitu. Nah itu jadinya yang datang itu rata-rata seperti itu, dia punya produk, tapi timnya ya dia cuma 1 orang aja, 1 atau 2 orang, tapi nggak ada yang dijago bisnisnya. Misalnya secara inovasi teknisnya jago banget nih, tapi mengkonversinya menjadi sebuah bisnis untuk bisa mendatangkan butterfly effect yang lebih besar, loyo gitu ya. Itu memang aku kalau Bandung Jogja jago bisnisnya. Tapi kalau masalah produk jadinya teknologinya itu Jogja. Ya. Apakah itu Bang yang jadi salah satu tujuan atau visi misi lah dari dibentuknya komunitas startup Jogja? Iya. Untuk mengakomodir bagaimana bisnis side-nya supaya juga bisa tumbuh dan berkembang. Jadi memang ada juga yang jago kebalikan ya. Dia nggak bisa bikin produknya. Bikin inovasinya, bikin produk solusinya, gabung di komunitas ketemu yang bisa bikin. Jadi ada timbal balik aja. Itu tujuan kita seperti itu. Makanya kita organik aja. Gitu. Organik tujuannya nggak ada yang bisa di belakangnya loh. Kalau misalnya kita udah badan hukum, takutnya kan ada sesuatu di belakang, jadi suatu proyek. Nah, ini jujur juga teman-teman yang di komunitas yang bermain proyek juga akhirnya ini dia agak gimana gitu, nggak enak kan? Karena kita benar-benar ayo yang punya kita gabung, karena kebanyakan belum ada duitnya kan mereka, belum ada duitnya. Kita perjuangkan bagaimana, ayo cari siapa timnya. Itu. Atau misalnya dia bingung cari literasi, misalnya di UGM ada IAUGM, maka teman-teman IAUGM ya udah cari di fakultas mana, misalnya cari literasinya seperti itu. UII sama juga di Bisma, nanti cari teman-teman ini ya. Jadi kan cepat tuh ini. Bang, aku simpulkan sedikit. Berarti tujuan dari dibentuknya komunitas startup Jogja itu yang pertama tadi ya, memperkuat ekosistem startup yang sebelumnya main sendiri-sendiri, sekarang kita berkelompok lah istilahnya, berkelompok, dan kita jadikan ini sebagai kekuatan baru untuk kita bisa mencapai tujuan inovasinya tadi.
Terus yang kedua, bagaimana kita saling kolaborasi. Yang punya inovasi, lemah di bisnis, bisa berkolaborasi dengan yang punya kekuatan bisnis tapi lemah di inovasi gitu. Nah, tapi kan gini Bang, ada satu semacam skeptisme ya, aku bilang skeptisme. Membangun komunitas itu kan bukan sesuatu yang mudah Bang. Karena mengumpulkan banyak kepala dan kadang bahkan belum berbicara mengenai benefit ya, kecuali intangible-nya, misalnya ya pasti kalau informasi, sharing dan sebagainya oke. Tapi kalau kita bicarakan ke ekonomi benefit, misalnya apakah itu ke opportunities dan sebagainya kan belum tentu Bang. Kita bicara komunitas. Somehow kan komunitas itu kegiatan yang memang non-profit kan gitu ya. Apakah itu nggak jadi bottleneck Bang? Karena kan banyak orang nih, kadang kan idenya liar-liar gitu. Jadi memang problemnya di situ. Jadi kadang orang masuk komunitas dia lihat dulu nih, apa keuntungan dengan saya. Itu dulu. Kemudian yang paling gawatnya, ada nggak uangnya dari sana? Nah, itu keliru. Keliru. Masuk komunitas nggak seperti itu. Jadi komunitas itu. Nah, ini perlu kita clearkan ya. Komunitas itu kita temui banyak orang. Kita intinya kolaborasi, ya. Yang tadi misalnya, saya jujur, ketika awal bangun startup itu banyak sok taunya. Oh gini-gini ngomongnya tinggi gitu. Wah ini padahal belum ada apa-apa tuh, nol. Tapi ketika dibangun, kita gabung komunitas, waduh ilmunya kecil banget loh. Dibandingkan teman-teman yang sudah berhasil. Karena itu kita ngelihat, kita masuk komunitas, oh ada teman yang luar biasa gitu loh. Nah itu jadi dapat lagi insight yang luar biasa kan dari teman-teman yang sudah berhasil gitu. Nah itu. Nah kalau kita masuk komunitas, kemudian ngelihat nggak ada untung dengan saya, ngabisin waktu, kemudian nggak ada uangnya, cukup aja dia. Pasti udah nggak aktif. Secara alamiah dia akan pasti terpental. Terpental. Jadi nggak bakalan aktif lagi. Itu udah banyak. Jadi saya itu banyak di tim penggerak hampir puluhan, tapi sekarang kita buatnya kecil aja ini. Karena nggak jalan. Jadi komunitas juga kalau sistemnya organik itu ketua atau sekjen itu sebenarnya nggak bisa juga memerintah gimana ya. Ayo mas gini nggak bisa. Bukan seperti korporasi. Jadi sukarela aja waktunya. Makanya ketika awal-awal juga saya kaget gitu loh. Wah ini seperti ini kan kalau dari awal itu kan kita semua nih ada beberapa tim yang aktif itu cari siapa sih yang besok minggu ini talk show siapa orangnya. Kemudian acara ini kolaborasi dengan siapa, seperti itu kita terus kecil akhirnya kan terseleksi kan. Oh ini yang benar-benar bangun komunitas, ya udah jalan aja. Jadi aku lihat ketika kita musyawarah kerja pun itu sebenarnya kalau komunitas organik itu susah. Ada struktural gitu loh. Itu susah kalau organik, kecuali kalau asosiasi ya yang mereka ada ART, kemudian ada ada iuran, ada masa mereka. Tapi kalau organik ini itu bedanya dengan ini. Tapi kalau bertahannya lebih bagus dan kita bertambah tuh anggotanya. Karena komitmennya itu benar-benar teruji ya di sini. Teruji. Semua acara kita kan gratis. Kecuali mungkin ada kegiatan yang mungkin kita nyewa tempat atau nyewa hotel, mungkin kerjasama itu baru ada berbayar. Tapi itu pun minim. Semua kegiatan kita gratis. Nah, jadi ini yang membuat kemarin waktu beberapa 3 bulan yang lalu kita rutin ngadakan acara, itu orang baru semua yang datang. Orang lama tuh sudah nggak ada lagi, yang aktif awal-awal, kok nggak ada nongol lagi. Nah kemudian saya interview kan mereka kenapa gabung gitu, saya mau bangun startup, maka kita gali sih apa yang mau diselesaikan problemnya gitu. Nah, Bang, komunitas startup Jogja itu ruang lingkupnya hanya sampai ke mengakomodir tadi ya, mulai dari dia punya keinginan untuk membangun startup, kemudian ada inovasi yang dia temukan, dia mau problem solving sampai dia meng-create bisnisnya gitu. Ruang lingkupnya sampai ke situ, atau ada yang lebih jauh lagi Bang, misalnya kalian punya program bagaimana startup yang sudah jalan sekarang itu bisa berkembang, katakanlah level by level ya, yang sekarang misalnya dia startup newcomers misalnya gitu, terus dia terus naik bahkan sampai ke level unicorn dan sebagainya. Ada nggak Bang roadmap seperti itu di KSJ? Sebenarnya ada, cuman
kita lagi menggali lah apa namanya kekuatan kita, tapi kekuatan sementara itu banyak teman-teman baru tadi. Ini potensial sebenarnya, potensial karena mereka ketika mendapatkan apa namanya ketika gabung di komunitas kemudian mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu mereka kan akhirnya kan ini ya apa namanya terus aktif gitu, dan merasa oh ini startup saya dibangun dari komunitas gitu. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya itu yang kita lagi gali di kekuatan-kekuatan seperti itu yang nanti itu orang-orang yang paling nggak menggantikan kita nanti. Yang itu tadi seperti tadi dia punya perusahaan, dia merasa di perusahaan startup yang baru ini dia merasa banyak keuntungan ketika gabung komunitas. Nah dari situ nanti mungkin bisa kita bikin program untuk peningkatan. Misalnya kalau sekarang ini jujur masih banyak angel yang melirik, belum ada PC karena masih prototyping kan. PC kan sekarang sudah cari ini ya yang benar-benar benefit, agak susah. Kalau mungkin yang sebelum COVID itu masih banyak PC yang mendanai untuk prototyping, tapi sekarang susah. Nah, ini di Jogja itu banyak seperti itu, banyak prototyping. Tapi sebenarnya kalau digali produknya ini luar biasa sebenarnya. Cuman gitu, kita mau connecting karena kita jauh dari kapital ya, misalnya kapital Jakarta, Bandung itu kan kita agak susah mengkonekkan teman-teman yang kelebihan duit lah, mereka kelebihan duit untuk mendanai ini. Jadi misi kita sementara itu dulu, mengkonekkan paling nggak sekelas ada orang-orang angel yang mau mendanai prototyping mereka itu. Nah ini menarik nih Bang, kita ngomongin masalah kapital ya. Kalau dulu aku terus terang tidak well educated tentang startup gitu, aku tidak mengerti itu karena aku masuk di bisnis ini dan running dengan bisnis ini di era awal 2000 itu memang sudah mungkin karena frameworknya adalah konvensional bisnis. Targetku memang adalah revenue gitu. Aku bagaimana menggrab revenue dengan modal yang aku siapkan. Tapi setelah era startup 2010 itu kan macam-macam tuh. Bahkan aku sempat terkagum-kagum dan terheran-heran, Pak. Aku memulai bisnis dulu susah banget. Dapat untung aku lipat, jadikan modal, dapat untung aku lipat. Terus seperti itu gitu. Sementara di era 2010 ternyata ada yang disebut dengan angel investor, kemudian ada venture capital, kemudian ada investor-investor yang lain. Yang bahkan berani Bang, membiayai sesuatu yang dalam tanda petik dia belum punya revenue nih. Baru ide, tapi tervalidasi, bisa mendistribusi atau bisa menyelesaikan problem itu, diinjek tuh dengan modal gede. Nah, sehingga dulu sempat ada hegemoni itu. Kenapa startup itu tumbuh seperti jamur di musim hujan? Karena salah satu tujuannya adalah mengejar pendanaan-pendanaan tadi gitu. Nah, pertanyaan pertamaku adalah gini, kalau modelan aku dulu kan bootstrap ya, lawan dari investor apa namanya venture gitu ya, itu bootstrap. Kalau dari sisi startup itu sebenarnya bagaimana memandang antara konsep kapital itu ya, antara bootstrap dan venture gitu? Mana yang lebih baik? Atau kita harus, kalau kamu startup memang targetmu adalah venture gitu, untuk mendapatkan kapitalnya, itu gimana Bang? Jadi gini, ini analisa aku ya. Jadi sebenarnya PC juga itu kan sebenarnya kan uangnya kan bukan dari mereka sendiri kan, banyak. Kemudian ya pendanaan yang lain seperti itu, bukan ini. Ada istilah di PC itu kan partner ya. Partner itu yang cari-cari apa namanya startup yang bisa berpotensial. Jadi satu sisi aku lihat gini. Mohon maaf ini saya bukan misalnya di luar Jogja ya. Karena aku terkagum di Jogja, memang Jogja itu terbukti di depan mataku sendiri. Kalau di luar, saya nggak nyebutkan daerahnya, itu tadi Dek punya ini gini-gini loh, wow sampai apa namanya valuasi segala macam dia bicara. Tapi produknya belum ada, solusinya itu nggak jelas gitu. Tiba-tiba dari bisnis ngasih dana, gini-gini zaman dulu ya, mungkin 10 tahun yang lalu itu gampang sekali kan dapat. Itu hanya sekertas itu aja. Tapi solusinya kan, ketika dia dapat duit tadi, baru dia bikin. Cari-carilah orang-orang yang bisa bikin solusinya. Itu kesalahan fatal. Jadi apa namanya fatal banget itu menurut saya, karena dia duit dulu kan, baru bisa ini. Nah kalau di Jogja itu kebalikannya, dia jadikan dulu walaupun misalnya apa namanya bentuknya masih nggak karuan ini, tapi dia ada barangnya yang siap didanai untuk jadikan prototyping sebenarnya. Validasinya sudah tervalidasi, sudah benar-benar ada orang yang butuh gitu loh, dengan alat itu yang dia buat atau apapun itu solusinya gitu. Nah,
jadi itu. Nah, cuman problemnya karena kita nggak jauh dari kapital, kita orang-orang VC mungkin angel itu nggak ngeliat. Produk Jogja tuh dahsyat loh. Seperti tadi genteng itu ya, genteng yang solar cell itu kan sebenarnya bisa aja kalau itu kan powerful ya kalau kita ada yang danai gitu. Nah, jadi seperti itu nggak ngeliat kan kita jauh. Nah, kalau orang-orang di luar Jogja kan dekat ya. Dia dekat ngopi, WA ketemu di coffee shop mana, ya kan? Akhirnya udah gini ya, padahal produknya belum ada. Iya. Nah, tapi itu. Oke Bang, sebelum kita ini, tadi pilihan kita untuk bisa memandang capital dari startup itu, memang kita harus punya pendana atau kita bisa bootstrap. Kalau kayak aku dulu kan mau bootstrap. Jadi sebenarnya tergantung ini sih solusinya seperti apa. Yes. Kalau solusinya butuh teknologi yang luar biasa kan itu kan dananya kan nggak kecil ya. Tapi kalau misalnya mohon maaf misalnya cuma edukasi, edutech yang ini kemudian juga AI yang yang integrasi atau istilahnya itu kan kecil sebenarnya. Nah, jadi nggak terlalu butuh sebenarnya. Dia bisa bootstrapping dengan beli petisi. Tapi kalau misalnya IoT perlu alat, perlu manufaktur segala macam nanti untuk ini itu perlu dana yang gede. Memang. I see. Jadi itu yang dibutuhkan itu sebenarnya seperti itu. Jadi teman-teman di komunitas juga dipahami sebenarnya sama founder-founder yang senior. Kamu butuh apa uang untuk PC? Kalau cuman nanti bootstrapping aja udah menghasilkan keuntungan gitu. Ngapain butuh PC? Nah, seperti itu. Nah, karena teknologinya nggak begitu ini kan, biasa gitu loh. Nah, itu kan nggak perlu ini. Nah, ini yang salah kaprah. Orang berpikir selama ini tuh bahwa capital itu kenapa startup itu butuh capital besar gitu ya? Itu memang karena peruntukannya untuk mengimplementasikan solusi tadi. Solusi tadi. Kemudian dia harus punya tim kan, misalnya kalau yang software engineer kan mahal ya, gede ya software engineer misalnya, atau produk IoT itu kan butuh gaji sama ini kan. Termasuk kan merubah behavior ya, merubah perilaku itu kan butuh effort kan ya. Effort itu yang membutuhkan dana besar. Makanya dulu ada istilah bakar uang untuk akuisisi pasar dan sebagainya. Akuisisi pasar. Sudah nggak zaman sekarang. Iya. Sudah nggak zaman karena SPC sudah kapok loh, bakar-bakar duit itu. Karena yang terjadi ya seperti itu. Jadi, nah sekarang gimana Bang? Kalau dulu kan seperti itu. Sekarang gimana? Kalau sekarang di komunitas nyatakan benar nggak dia kita gitu juga. Benar nggak dia produknya itu powerful gitu aja. Dikuatkan di produknya kan sebenarnya. Sebenarnya kalau produk kita kuat tuh orang tuh akan lirik kok. Pendanaan kan lirik kan produk kita kuat. Seperti contoh misalnya Gojek kan di awal-awal kan diremehkan, tapi ternyata powerful kan. Akhirnya kan nginvest banyak orang ini kan. Seperti impact-nya tuh yang dia orang tuh ketika invest impact-nya seperti apa gitu. Nah Bang, ini hal yang fundamental aku mau tanya. Kalau kita berbicara tadi ya, bagaimana mungkin kalau levelnya sampai ke inovasi, menurutku founders itu bisa menemukan. Let's say misalnya aku menemukan inovasi bagaimana mendistribusi mengenai permasalahan sampah yang ada di Jogja misalnya atau di Indonesia. Kalau aku punya experience tentang itu pasti itu gampang lah buat aku. Tapi kalau aku udah berbicara startup, variabelnya kan banyak nih Bang. Dari bisnisnya, kemudian dari regulasi dan sebagainya. Nah, apalagi kalau dia punya program yang berhasil divalidasi oleh capital source untuk didanai. Gitu. Dan terus dia mendapatkan pendanaan yang dalam tanda petik belum tentu kecil. Kalau nggak salah aku dulu aja di awal 2010-an itu seed funding aja tuh sampai 500.000 US dollar, which is itu sekitar 7 miliar gitu. Yang jadi pertanyaanku tuh kan bagaimana seseorang tersebut bisa manage risikonya Bang dengan menghadapi segitu banyak capital yang tiba-tiba besar. Kemudian dia harus bla 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 bla. Nah, gimana cara si foundersnya startup ini bisa beradaptasi dengan itu? Gitu. Karena ketika ada suatu startup gede kan yang melakukan manipulasi kemarin sudah kemana-mana beritanya itu kan jadi bahan pembelajaran. Jadi sebenarnya aku lihat sih kodasi sih ada salahnya. Baik investor dia cepat-cepat ngasih kan. Beruntun kan itu kan ber-B2B kan. Ya sebenarnya foundernya ini sudah bilang saya cukup segini. Tapi ber-B2B.
Nah, apa yang terjadi akhirnya kan Fraud. uangnya kan banyak banget. Ya. Tekanannya juga banyak, Pak. Yang terjadi kan tadi fraud gitu. Itu yang sebenarnya foundernya sendiri sih. Nah, ciri khas founder Jogja itu Tidak seperti itu. unik. Uniknya gimana, Bang? Jadi unik ini. Ketika ada saya pernah cerita dengan salah satu founder gede juga. Dia sebenarnya produknya bagus banget, tapi dia tahan. Saya nggak mau terlalu gede. Iya. Udah cukup segini. Kita dengan uang segini udah cukup untuk round selanjutnya gitu, seperti itu. Nah, ditawar ya, ini kan ditolak kan. Karena tekanannya gede, akhirnya kan visi itu kan nggak ini juga, ngasih uang itu kan nggak gratis. Yes, betul. Itu yang mau aku tanyain berikutnya. Jadi kadang-kadang di awal dia bilang 10 kali lipat ya, 5 tahun lagi. 20 kali lipat. Nah itu kan tekanan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya tadi fraud itu, akhirnya banyak penipuan itu ada juga di komunitas startup Jogja juga ada, dan sekarang ada beberapa juga yang melakukan fraud seperti itu karena tekanan, dia manipulasi aja. Nah, ini menarik juga nih. Makanya nextnya aku mau tanyain itu, Bang. Kan ketika kita mendapatkan capital source dari pendana tadi ya, tentu tidak ada makan siang gratis dong. Iya. Kamu udah tak kasih uang, kamu tak kasih target ABCD gitu. Pertanyaanku, bagaimana founders itu bisa menjaga original idenya, Bang? Namanya intervensi kan ada, Bang. Misal contoh gini, aku bilang, oh ini saya mau tadi ya genteng misalnya, kita mau pakai ini nih genteng dengan solar cell gitu. Tapi ketika dia dapat pendanaan, si visi ini kan juga bisa mengintervensi, bahkan bisa jadi sampai ke idenya gitu. Oh bisa gini-gini nih. Itu gimana Bang hadapinnya, Bang? Apakah ada edukasi khusus tuh di komunitas startup Jogja untuk menghadapi yang seperti itu? Atau jangan-jangan kalian kita punya list visi nih, yang ini kita hindari karena dia terlalu intervensi too much dan sebagainya gitu. Itu gimana, Bang? Jadi ada juga nih founder yang jadi ya produknya sudah gede juga, udah luar biasa gede, tapi dia menghindar visi. Dia sempat cerita dengan kita kan. Ya jadi memang untuk mempertahankan ide memang seperti itu caranya, kita menghindar dari visi-visi yang menekan. Karena visi ini kan juga dia sebenarnya orang baik, tapi tadi karena bukan uang mereka juga, ya kan, bukan uang pribadi yang partnernya, itu kan partnernya yang menekan loh. Yes. Tapi juga ada visi yang baik gitu loh, visi-visi yang mensupport, yang nggak nggak langsung itu ada banyak juga. Nah itu yang terjadi. Nah, yang lebih gawat lagi, mohon maaf, seperti kejadian yang visinya lokal kan seperti itu yang direktur visi orang yang berperan di visi juga bermain loh. Yes. Jadi korupsi juga akhirnya kan. Jadi korupsi itu yang terjadi. Jadi memang hati-hati. Makanya pentingnya kita di komunitas ketika ada yang nawari. Saya tuh di LinkedIn itu hampir tiap hari ada yang nawari untuk komunitas gini-gini. Tapi saya lihat dulu. Tapi sebelumnya saya konsultasi dengan beberapa founder yang sudah dapat pendanaan. Ini gimana nih? Ada yang mau ngasih segini-segini, ada yang mau ngasih ini. Nah, diskusi. Nah, ketika ada di komunitas kan orang-orang yang sudah senior tuh ngasih insight. Yeah. Seperti ini Mas, harusnya gini-gini. Saya udah pengalaman dengan yang ini-ini. Nah, jadi itu memperkuat seperti itu. Nah, bayangkan kalau teman-teman tidak ada di komunitas kan. Sebelum ada komunitas dia seperti itu kan. Pasti dia senang, pokoknya yang dapat $500,000 kan. Padahal itu ada satu founder sampai gagal ginjal. Gagal ginjal karena tekanan dulu sebelum ada komunitas. Berarti salah satu benefit komunitas itu adalah bagaimana kita punya imunitas untuk menghadapi visi-visi yang dalam tanda petik mereka tidak cukup baik untuk menjadi partner. Jadi saya ada teman visi juga cerita dia, saya tuh ditarget, Mas, saya 6 bulannya harus mengeluarkan uang. Iya, betul. Saya ini nih LP ya, dari partnernya yang dana itu kan ini dedekan nih sama pihak LP kita. Ini gimana cara mengeluarkannya? Bingung juga kan. Nah, ini kan digabung di komunitas baru kita arahkan. Jadi kalau visi sekarang itu nggak lihat itu lagi di atas deck tuh enggak, tapi lihat mana orangnya. Ayo ketemu di mana prototypingnya. Aku pengen lihat apa yang dilakukan. Berarti hari ini pun, saat ini pun, akhir-akhir ini memang visi itu sendiri pun udah berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu kan cost, yang penting bukan cost, capital oriented. Yang penting aku gelontorin, aku punya ABCD. Kalau kamu bisa penuhin ABCD, kamu bisa terima ini. Kalau yang sekarang enggak, dia lebih prudent untuk ngelihat, aku lihat dulu nih validasinya, memang benar-benar idenya bagus dan sebagainya, mendistribusi.
Habis itu baru baru di tapi juga nggak terlalu besar-besar. Ya 5.000, 10.000, Yes. kecil-kecil dulu. Oh, untuk seed fundingnya ya? Seed fundingnya, isi. prototypingnya. Jadi kalau dulu kan gede. Oh, dulu langsung 100.000. Aku pernah dengar bang, aku lupa ya dari Sequoia atau dari mana itu, 500.000 US dollar. Iya. Aku bilang anak kecil megang 7 miliar, itu jadi Alphard tuh nanti. Nah karena ya aku berkaca pada diriku sendiri bang, ketika kita belum cukup wise, cukup bijaksana untuk menjadi seorang pelaku bisnis, maka di kepala kita itu pasti pikirannya ya expenditure gitu, ya belanja. Gig itu pernah punya cerita lucu tuh. Beberapa tahun yang lalu tuh kita pernah mau dibeli oleh salah satu korporasi di Indonesia. Nilai valuasinya cukup fantastis lah. Aku juga bingung mereka memvaluasi kita dari mana gitu. Kita belum pernah ada obrolan di situ. Tapi tawaran yang mereka berikan ke kita itu cukup extraordinary menurutku untuk bisnis yang berskala seperti Gig gitu. Tapi dia benar-benar punya kesungguhan sampai kita meeting dengan BOD-nya yang punya kompetensi untuk memutuskan men-take over kita itu gitu. Dia kasih kita banyak janji-janji itu dan sebagainya. Cuman saat itu mungkin karena tadi ya perjalanan bisnis ini sudah menumbuhkan rasa bijaksana, akhirnya aku bilang gini ke anak-anak ya, ke teman-teman di Garden. Pertanyaan saya, apakah kita butuh capital itu? Butuh kapital itu kan ada dua bang, karena kita kurang kapital, mungkin kita kurang sehat gitu, atau memang kita punya proyeksi lebih besar, misalnya kita ekspansi dan sebagainya. Nah saat ini kita butuh nggak kapital itu? Anak bilang enggak pak, kita nggak butuh, karena doing business right now itu sudah cukup dengan kita. Nah aku bilang kalau kita nggak butuh ngapain kita harus jual ini perusahaan, share kepemilikannya. Akhirnya kita tolak tuh ke si orang itu, kita bilang Pak kayaknya kita belum butuh karena alasan ABCD gitu. Nah tapi kan kalau kita lihat startup belum tentu bang, apalagi founder startup itu kan anak-anak muda, Gen Z gitu. Karena inovasi itu kan hari ini kan hampir rata-rata di-grab oleh anak-anak muda gitu. Ketika mereka dapat pendanaan 100.000, 200.000, atau 500.000, wah itu kan di kepala mereka udah macam-macam gitu. Jelas. Nah, di komunitas lah berarti itu istilahnya di edukasi bahwa ketika kalian memandang capital itu harus seperti ini. Iya. Jadi tadi kalau di komunitas kan kamu perlunya apa? Kemudian uangnya itu jelas dulu. Misalnya dia butuh $5.000 per dolarnya itu apa aja yang dibutuhkan? Itu jelas dulu. Nah, baru ngajukan. Tapi kalau ini nggak jelas, berarti kan ada sesuatu yang dikhawatirkan tadi, mohon maaf anak-anak muda kan belum terbiasa dengan uang gede, yang terjadi kan beli sesuatu yang di luar dia beli macam-macam. Ada tuh salah satu founder juga di komunitas, dia tiba-tiba udah dapat pendanaan beli mobil mewah. Startupnya bawa belur sekarang, hancur-hancur, maka dipidana juga, ada tuh kejadian. Jadi seperti itu kondisinya. Komunitas itu juga mengedukasi untuk melatih mentality mereka ya. Jadi menarik tuh bang. Jadi perlu jadi Angel tuh enak dengan kita ini kan visi itu kan enak dengan komunitas. Seperti ini komunitas startup Jogja. Jadi beda dengan yang lain, beda yang di daerah lain gitu loh. Dia harus jelas dulu nih. Kamu butuhnya untuk apa? Nah, dan ini bukan uang pribadi dalam arti gini. Kalau dulu kan nganggapnya tuh gini, founder ini. Saya yang menemukan solusinya kok. Saya berhak dapatkan sesuatu dari founding itu, dari hasil pendanaan itu. Ini yang keliru kan? Apalagi dia menganggap itu revenue gitu. Revenue itu. Apalagi kan dalam bisnis modelnya dong. Keliru. Kacau lagi. Jadi kan sama. Jadi sebenarnya dengan PC pun kita kerjasama seharusnya. Maksudnya, ayo apa yang dibutuhkan dulu. Jadi bertahap sekarang kondisinya itu bertahap. Nggak bisa langsung jor-joran. Karena takut lagi kan tertipu. Kan template ya mama. Jadi misalnya nanti dari salah satu startup yang tadi yang proud itu kan template tuh, ini caranya seperti ini loh untuk manipulasi gini-gini. Nah sekarang PC nggak lagi, dia ngelihat dulu. Oh bener nih, dia mau timnya kuat nih. Nah kemudian itu jadi dikit-dikit dulu tuh, nggak langsung. Tapi benar-benar jadi akhirnya. Bang, era startup ini kan udah berkembang jauh nih bang. Dulu kan banyak tuh, 2010-an, apalagi efek dari Gojek, Grab, Bukalapak gitu. Kemudian ada Tokopedia, itu kan benar-benar menjadi istilahnya momentum
membukakan mata terutama untuk anak-anak muda di Indonesia untuk buka startup. Tapi ironisnya startup yang dulu jalan itu banyak yang bertumbangan. Iya. Banyak yang akhirnya lumpuh, akhirnya tenggelam dan hilang gitu. Sedikit sekali yang bertahan. Dan yang bertahan pun kadang untuk melanjutkan improve berikutnya kesulitan gitu. Yang lebih parah lagi nih, ada yang udah gede, udah bagus-bagus, digadang-gadang menjadi rising star, tiba-tiba ternyata di dalamnya ada skandal dan sebagainya gitu. Nah, melihat fenomena itu Bang, kenapa Bang? Apa memang siklusnya harus seperti itu? Karena setiap ada revolusi pasti akan memakan korban gitu. Karena kan startup ini bisa kita bilang revolusi bisnis kan? Terutama untuk anak-anak muda hari ini. Jadi sebenarnya tuh kalau menurutku ya mental dari foundernya sih. Mental foundernya. Jadi ketika yang tumpang kan mungkin foundernya ya sudahlah cuma segini. Padahal tadi saya bilang tadi kan kita kan kalau kita risiko kita di perusahaan startup itu nggak bisa kita bilang stop belajar tuh nggak bisa, stop inovasi tuh nggak bisa. Sewaktu-waktu orang-orang baru tuh karena seperti contoh misalnya sampai Tokopedia diambil TikTok kan karena ada perubahan cara orang menjual sekarang. Ada live TikTok, ada TikTok Go segala macam. Akhirnya kan Tokopedia nyerah. Yang satu lagi kan masih ada satu lagi misalnya Shopee kan saya sebut nama itu masih bertahan karena itu kan 2 aja sekarang. Yang lain kan sudah ada tapi nggak kelihatan loh, kecil-kecil gitu. Artinya bisa jadi ketika sudah inovasi itu sudah terbentuk gitu ya, sudah jalan, sudah tervalidasi, tapi karena ada inovasi berikutnya menjadi mendistrupsi inovasi yang kita udah punya. Jadi mental foundernya ya gitu, sudahlah cuma segini gini. Nah, itu yang nggak disukai investor juga. Isinya ngelihat, berarti foundernya sebatas ini gitu. Cuman itu aja. Udah nggak diinjek lagi tuh pendanaan. Tapi kalau foundernya banyak inovasi, bukan founder ya, tapi timnya kuat, dia bisa merubah sesuatu, ya merubah sesuatu yang dulu ini dirubah jadi lebih hebat. Itu orang ya pasti banyak kan investornya akan masuk gitu. Berarti menurut KSJ ya, Bang Ade gitu sebagai ketua KSJ yang mengamati perilaku startup gitu. Salah satu yang menyebabkan kenapa era startup yang dulu begitu happening dan sangat gegap gempita terus tiba-tiba surut gitu ya. Itu karena mentality Bang. Kalau dari faktor regulasi gimana Bang? Pemerintah kita cukup mengakomodir nggak inovasi startup itu? Atau menurut Bang Ade ya, pemerintah kita nggak ngerti gitu loh? Itu contohnya banyak yang udah pindah ke Singapura loh, kantor pusatnya. Gitu. Yang gede-gede kan udah banyak pindah. Berarti kan dalam arti ini ya kesimpulan aja lah gimana perannya pemerintah untuk startup ini kan ini udah gede. Beda dengan China lah. Kalau China kan ini ya pemerintahnya bener-bener ini mau pokoknya mana pemerintah gitu. Betul. Kalau China Bang, China itu saya memang mempelajari regulasinya. Jadi ketika dia menyadari bahwa manufaktur itu adalah motor penggerak utama perekonomian mereka, maka regulasi terkait dengan manufaktur itu dibuat yang bagus. Semua elemen yang terlibat di situ, pelakunya, suppliernya dan sebagainya, itu mereka mendapatkan benefitnya. Gitu. Kalau di Indonesia, apakah ini baru asumsi ya Bang ya? Apakah karena di Indonesia itu menganggap startup itu seperti old business tadi Bang? Karena kan kita sebenarnya punya koperasi UMKM gitu. Apakah mereka menganggap regulasinya startup itu harus sama dengan itu? Sehingga menyebabkan kenapa startup itu ya diperlakukan sama seperti old business, padahal kan nggak bisa sebenarnya secara by definisi yang dijelaskan Bang Ade tadi. Nggak mungkin itu bisa disamakan, istilahnya jenis kelaminnya berbeda kok gitu ya. Jadi gini, Indonesia itu terkenal dengan ini ya, ekosistem korupsinya kuat. Ekosistem korupsi. Nah, jadi korupsi ini suatu ekosistem di Indonesia. Kenapa susah diberantas? Karena ekosistem. Karena sudah menjadi ekosistem. Jadi ketika ya tadi startup itu kan sebenarnya banyak inovasi ya teman-teman ada problem di solusinya seperti apa itu kan nggak dilihat akhirnya karena pola pikirnya Indonesia itu ya mohon maaf mungkin yang berkepentingan di pemerintahan segala macam tuh melihatnya ada untungnya nggak? Kemudian yang parahnya untung pribadi saya apa dulu? Jadi ketika dia bermain seperti itu dia masuk ke ekosistem startup korupsi tadi. Itu yang menjadi penghambat. Itu penghambat di Indonesia. Makanya, mohon maaf, seperti investor seperti Apple kemarin lama kan untuk
masuk. Iya. Dia ngeliat Tarik ekosistem mana? korupsinya luar biasa di Indonesia ini. Jadi ekosistem korupsi itu ada koruptornya, ada nanti kepentingan di orang hukumnya, ada pejabatnya, banyak kan. Ada juga nanti yang efeknya tuh menurut saya luar biasa. Misalnya contoh ya, kerusakan alam. Kerusakan alam tuh dahsyat banget itu loh. Iya, iya. Saya lama di Papua baru lihat Raja Ampat, berapa Iya, pulau hancur gitu loh, seperti itu. Karena itu tadi itu seharusnya kan jaga gitu loh ya. Iya. Nah, dijaga itu, tapi gara-gara tadi ada ekosistemnya, ada koruptornya, ada yang ini dibentuk jadi hancur. Itu contohnya di alam aja. Kita merasakan bagaimana korupsi di Indonesia ini sudah luar biasa gitu loh. Merajalela. Bahkan Itu yang- dari RT. Iya, iya. Itu yang menyebabkan kenapa kalau kaitannya dengan startup itu mengalami apa ya istilahnya winter lah. Dia mengalami winter karena jatuh kan ininya startup yang sustain. Jadi memang ya orang pintar Indonesia itu banyak. Jogja tuh banyak orang pintar, tapi kan nggak dianggap. Iya. Apa keuntungannya buat saya kalau orang-orang yang deregulasi ya bikin regulasi, yang di anggota dewan segala macam ini saya bablakan aja. Ada apa keuntungannya dengan saya kalau saya biar naik lah itunya perusahaannya atau idenya dikenal banyak orang. Nah, keuntungannya apa dulu gitu? Ada nggak uangnya seperti itu? Oke bang, kalau supaya kita ini ya, asumsi kita seperti itu, karena kalau kita mau bicara seperti itu nanti malah kita diminta mana empirisnya gitu, malah repot ya. Oke lah, kita asumsikan seperti itu. Kalau memang asumsinya ternyata itu yang menjadi problem kita bang, gitu ya, itu yang menjadi permasalahan besar kita gitu, maka kan berarti asa startup ini untuk bisa mencapai sesuatu yang besar, bahkan menjadi pemain besar. Let's say mungkin seperti Gojek lah saat ini yang bisa main di skala global gitu. Itu berarti semakin kecil dong bang. Iya. Nah, pertanyaanku ke depannya komunitas startup Jogja memandang itu seperti apa bang? Karena ini ada barrier nih, susah nih ditembus barrier. Kita mau berjuang startup, ya kita mau lebih nembus barrier ini susah nih. Jadi gini. Strategi gimana bang di KSJ bang? Oke, misalnya dalam negeri kita nggak dianggap misalnya ya, Iya. walaupun sekarang kita masih kerjasama sih dengan beberapa kementerian, kita sering kolaborasi juga, masih ada sih itu. Walaupun sekarang karena isu efisiensi kan jadi banyak program yang terkendala untuk startup. Iya. Tapi kita punya negara tetangga, Singapura. Jadi ada beberapa teman-teman Singapura itu connect dengan kita juga. Jadi itu harapannya. Jadi ketika teman-teman ini terkendala di dalam negeri untuk ide-idenya biasa berkembang, ya mohon maaf, mereka cari di luar tuh. Kalau nggak Singapura, Malaysia. Itu yang iklim startupnya benar-benar dihargai sama ini pemerintahnya gitu. Jadi ide-ide di Singapura itu ya mereka menghargai betul. sayang betul ya. Jadi teman-teman ya ada di ekosistem juga ada teman-teman Singapura yang bergabung gitu ngelirik. Berarti oke, aku bisa simpulkan berarti untuk saat ini lah, kita nggak tahu ke depan ya. Berarti level seed groomingnya ada di Indonesia, tapi kalau mau level optimize ekspansinya ya kita harus keluar lah dari Indonesia gitu ya. Contoh, kalau di Singapura itu kan bedanya kalau kita ikut program akselerator udah dikasih pendanaan dulu. Iya. Lolos. Nih, dana yang diberikan. Udah dapat, tetap ada uang yang tapi inkubator dulu sama mereka, dididik dulu gitu loh. Mentalnya ini segala macam. Itu bedanya, Man. Kalau di Indonesia, mohon maaf, hampir selama 3 tahun kita di komunitas itu semua programnya by project. Yes. Jadi ketika misalnya ada program ini, startup ini, udah nggak ada uangnya nggak jalan. Nah, nggak jalan karena didanai kan. Apalagi efisiensi sekarang nggak jalan itu programnya, kan terhambat ini teman-teman yang sudah ikutan atau yang untuk berkembang lebih lanjut. Aku dulu juga, ya terus terang ya, dulu waktu startup happening kan banyak kegiatannya, misalnya kayak BUMN mereka punya, ada salah satu BUMN besar mereka punya hub-hub yang bisa meng-grooming startup gitu. Kemudian ada event yang di-grab sama temanku sendiri untuk running bla bla dan sebagainya gitu ya. Mentargetkan sekian ribu startup dan sebagainya. Aku ngerasa itu dulu udah, wah ini keren banget nih bang, gitu. Mantep banget nih gitu. Ternyata proyek doang. Iya. Selesai acara proyek itu, selesai semua bang, nggak ada kelanjutannya. Yang member yang tadi terlibat, ini pada bingung semua, kita mau ngapain gitu. Oke. Kalau di Singapura beda, bukan project mereka, tapi berkesinambungan. Ketika sudah terdaftar di salah satu akselerator mereka, udah kita terus-terusan. Itu kehebatan mereka. Cuman ya eman-eman dong. Kita Indonesia tapi Iya, diambil. Nah itu
di Singapura seperti itu, dia menghargai betul ide-ide yang kreatif. China juga gitu kan, Amerika, tapi kan kejauhan. Singapura aja lah dekat, cuman 2 jam nyampe. Nah, jadi gitu sih apa namanya. Aku lihat satu lagi. Kadang-kadang ada banyak perlombaan. Ini berbahaya banget untuk founder-founder yang baru mulai. Boleh ke perlombaan, tapi sudah tervaliasinya udah oke dan berjalan bisnisnya, itu ke lomba boleh untuk mengembangkan exposure. Tapi founder-founder yang baru mulai belum apa-apa ikut lomba, masih dek tadi. Nah, kemudian dia menang misalnya, menang. Yang tadi apa? Dia nganggap dirinya tuh, oh saya jago kok. Jago, nggak ada apa-apa dengan lain, saya menang kok lomba ini. Padahal belum jalan tuh. Nah, ini berbahaya teman-teman yang ke perlombaan itu. Jadi menurut saya kalau perlombaan itu teman-temannya sudah tervalidasi dan sudah benar-benar jalan bisnisnya untuk exposure kan apa lombanya. Itu banyak terjadi. Nah, ketika selesai lomba, pusing lah dia. Yang terjadi apa? Mentor aja. Tapi startupnya mana nggak berkembang, bahkan mati gitu loh. Itu sih. Oke Bang. Last question Bang. Komunitas Startup Jogja rencana kedepannya gimana Bang? Jadi kalau karena organik ya, komunitas organik ini sebenarnya harapan kita ada 1-2 startup nanti yang benar-benar dia gabung dari awal itu jadi gede. Kalau sekarang kan banyak yang sudah gede kan gabung, tapi ini dari awal. Dari awal dia merasakan apa namanya di komunitas itu dia bisa berkembang, tumbuh, kemudian jadi gede karena di komunitas. Nah itu ada beberapa startup yang lagi kita bimbing. Ya, dan kebetulan founder-foundernya juga enak gitu loh, manut. Dalam arti bukan ikut apa namanya manut itu dalam arti gini, apa namanya, ketika ada teman-teman mentor yang senior itu mengasihkan solusi, dia ngasihkan ide seperti ini, dia masih ngikut, nggak baperan. Yang jadi kan baperan tuh ketika disalahin, wah kamu gini-gini, anak muda kan merasa jago, merasa oh produk saya bagus nih, apa namanya, baperan, akhirnya lari dari komunitas. Itu ada yang seperti itu. Tapi kan akhirnya baik lagi tuh. Karena komunitas startup di Jogja itu ya KSD ini yang masih aktif gitu loh, yang organik ya. Kalau yang asosiasi mungkin banyak, yang masih aktif sampai saat ini. Kegiatan-kegiatannya ada, per bulannya ada. Kemudian orang juga banyak yang berkolaborasi dengan kita. Ya perusahaan-perusahaan, baik perusahaan IT, perusahaan apa namanya startup juga. Kemudian dari kementerian-kementerian, itu kan masih banyak yang apa namanya berkolaborasi, dalam arti ini masih dianggap gitu. Kita masih eksis gitu, nah seperti itu. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi memang saya karena apa namanya sudah banyak ngikuti komunitas, belajar dari komunitas yang diikuti, memang komunitas itu seperti itulah. Apa namanya, banyak orang yang nanti keluar nggak aktif lagi, kemudian hanya memanfaatin, kemudian keluar seperti itu seperti itu. Tapi memang ini naturalnya seperti itu. Komunitas seperti itu. Apalagi ini dan enaknya di Jogja itu ketika ada yang keluar itu banyak juga yang masuk gitu loh, gabung. Dan tidak ada, tadi kan gratis ya, nggak ada iuran, semuanya apa namanya, kegiatan kita monggo siapapun ikut, walaupun UMKM ya, misalnya UMKM, konvensional pun nggak masalah. Tapi tadi dia punya pola pikir startup tadi. Misalnya kemarin itu ada ibu-ibu, ya dia apa namanya, ibu rumah tangga, dia pengen tahu startup, ya kita arahkan. Seperti apa gitu loh. Tapi kan akhirnya kan bingung kan dia. Ikuti acara itu kan bingung. Ada yang teknikal, ada yang bisnis. Tapi nggak masalah, dia ikut terus. Akhirnya sekarang dia sedikit mengerti, oh taruh seperti ini gitu loh. Nah, apa ini. Monggo, jadi teman-teman yang pengen gabung di komunitas startup Jogja, itu caranya gampang aja, follow aja Instagramnya. Kemudian ada di bio-nya, bergabung udah klik aja nanti. Otomatis langsung masuk ke grup diskusi umum. Jadi di grup komunitas startup Jogja itu ada diskusi umum. Ada juga diskusi tentang AI, blockchain, kemudian apa namanya, ada teknikal juga, kemudian ada bisnis juga, kemudian ada apa namanya C-Corner ini C-levelnya startup yang bergabung di sana. Jadi harus punya startup dulu, perusahaan startup baru bisa bergabung di grup itu. Jadi yang diskusi umum bebas siapapun, tapi tadi tidak boleh iklan ya, tidak boleh iklan, kemudian tidak boleh tadi yang menyangkut sara segala macam. Jadi diskusinya ya tentang startup aja, atau tentang bisnis, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan soal startup, mau di diskusi itu. Karena di sana juga founder-founder gede juga sudah bergabung di diskusi umum gitu. Oke. Gitu. Bang Ade, terima kasih. Bang Ade dari
komunitas Startup Jogja, sekarang menjadi ketua komunitas Startup Jogja. Dituakan. Dituakan. Baik. Oke Bang, mudah-mudahan kami dari Gigarden nanti bisa kolaps dengan KSJ dan kita bisa bikin sesuatu yang lebih extraordinary lah ya. Demi kepentingan bersama bagaimana membawa asa anak-anak muda ini ke depannya menjadi lebih baik dan tentu membawa kemajuan buat negeri. Thank you Bang. Siap. Makasih banyak. Thank you.